Kerendahan hati bukanlah hanya konsep teologis, tetapi gaya hidup yang transformatif. Harus menjadi gaya hidup saudara dan saya. Oleh karena itu Kolose tadi berkata bahwa kenakanlah, pakai selalu, harus nempel selalu dalam kehidupan saudara dan saya, yang namanya kerendahan hati itu. Dan Kristus mengajarkan kepada saudara dan saya. Mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Karena ini adalah karakter dia sendiri dan yang mengajarkan kepada saudara dan saya. Kita mulai dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ke-8.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Perasaan kita harus sama seperti Kristus. Kata firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi Yesus sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Inilah yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Dia memberi contoh bagi saudara dan saya. Bukan saja dia rendah hati, tetapi dia sungguh-sungguh merendahkan dirinya. Bayangkan, Tuhan loh, Allah loh. Dikatakan Allah itu dia tinggal di dalam cahaya yang tidak terhampiri. Tetapi untuk saudara dan saya, dia harus merendahkan dirinya untuk mati atas kayu salib untuk saudara dan saya. Allah itu, kita ini siapa? Manusia terbatas. Terbatas gitu. Tetapi dia Tuhan. Dia mengajarkan kepada saudara dan saya harus rendah hati. Tuhan sangat menghargai dan meninggikan orang yang rendah hati, karena kerendahan hati mencerminkan karakter yang sesuai dengan kehendaknya. Setelah apa yang diperbuat oleh Yesus, saya mau bilang begini, kerendahan hati itu adalah seni atau kekuatan mengolah pikiran, kekuatan kerendahan hati adalah kekuatan menguasai dirinya. Bagaimana mungkin Yesus ketika itu sebagai manusia, ketika dia akan ditangkap, ketika di Taman Getsemani, ketika dia berdoa, bagaimana mungkin secara manusianya mungkin dia bilang, Tuhan, ini kenapa dosa umatmu, kenapa aku yang harus menanggungnya? Kenapa aku harus menanggungnya? Kenapa rencana ini kau berikan kepadaku? Ini bukan dosa, ini dosa manusia. Tapi dia bilang begini, dia mengolah pikirannya, dia mengolah dirinya, dia menguasai dirinya, dan dia katakan begini, tetapi biarlah bukan kehendakku, biar kehendak. Begitu juga ketika dia atas kayu salib. Mungkin dia melihatnya orang-orang berdosa, tapi dia bilang begini, dia mengolah dirinya, dia menguasai dirinya. Penguasaan diri itu penting, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita tidak menguasai diri kita tidak akan sampai kepada tujuan hidup kita. Itulah yang terjadi kepada Musa. Ketika Tuhan berkata, oleh firman Tuhan berkata, katakanlah kepada bukit batu itu keluar air. Tapi apa yang Musa lakukan? Dia tidak mengontrol dirinya. Dan dia apa lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia pukul batu itu. Karena Alkitab berkata, engkau tidak akan sampai kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena dia lakukan itu. Nah, Yesus pada saat di atas kayu salib, dia kuasai dirinya. Dan dia katakan, Bapa, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Dan hari ini, karena apa yang Tuhan perbuat, saudara dan saya, sampai ada hari ini. Dan ketika Yesus selesai melakukan itu, karya itu selesai. Dalam keadaannya sebagai manusia, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi orang yang rendah hati akan ditinggikan Allah. Saya katakan tadi, konteks dalam firman ini adalah Yesus sebagai manusia. Jadi jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan bodoh. Kenapa Allah sangat meninggikan dia? Allah, ya kan? Allah sangat meninggikan dia. Dia itu Yesus. Yesus Allah.
Nanti kita belajar sesi yang lain tentang Tritunggal kalau begitu. Ya kan? Kadang orang nggak sampai ini, kemudian kok Allah meninggalkan dia, yaitu Allah. Ingat, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi daging. Kata Yohanes pasal 1 ayat 14, yang diam di antara kamu. Jadi sebagai manusia, Yesus telah melakukan kehendak Bapanya dengan merendahkan dirinya. Dan dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, inilah yang diajarkan bagi saudara dan saya. Kemudian, yang kedua, kerendahan hati mengungkapkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertian sendiri. Kita belajar dari seorang Daud. Ini adalah pengakuan dari ketergantungannya kepada Allah. Jadi kerendahan hati Daud sebagai bentuk dia bergantung kepada Tuhan, sehingga menghasilkan pemulihan total. Hari-hari ini Bapak Ibu, gantungkan pengharapan saudara dan saya kepada Tuhan. Percayakan kehidupan saudara kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Karena kita manusia itu terbatas. Terbatas kita. Oleh karena itu, kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena pada akhirnya, hanya rencana Tuhan yang bisa jadi. Tentang kejadian ayat India, ada satu cerita yang kemarin saya baca. Ada satu keluarga dokter merencanakan pindah mereka dari India ke Inggris. Mereka sudah merencanakan begitu rupa untuk mereka mungkin untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi sekali lagi, kita boleh berbuat rencana, tetapi ingat, harus kita sadari, hanya Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan apa yang terjadi. Mungkin saudara yang baca berita tahu kejadian ini. Pesawat itu jatuh dan mereka semua meninggal. Kita merencanakan baik, tapi harus kita sadari, pada ujungnya hanya rencana Tuhan yang jadi, hanya kedaulatan Tuhan yang jadi. Mungkin Tuhan izinkan itu terjadi semua. Tuhan yang mengizinkan itu terjadi semua. Dan tidak bisa kita salahkan Tuhan. Kita boleh membuat rencana. Tetapi cara Tuhan memanggil saudara dan saya kan berbeda-beda. Ya kan? Dan sering saya katakan bahwa ketika kita pulang dipanggil Tuhan, dengan cara gimana, asal saudara gak bunuh diri aja, tidak mengurangi keselamatan yang saudara dan saya terima. Seorang, saya lupa namanya, hamba Tuhan yang sangat besar. Dia meninggal pun dalam kecelakaan. Ya, tetapi itu sudah kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu harus kita sadari bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 30, kalau saudara baca dari ayat pertama sampai selesai, ini tentang kehidupan cerita Daud. Ketika itu di Siglag, diserang oleh musuhnya, dan semua harta benda itu dirampas oleh musuh-musuh Daud. Bahkan istrinya ditawan, termasuk rakyatnya, semua ditawan. Kemudian dikatakan begini, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seorang raja mau dilempari dengan batu. Daud dikelilingi oleh pasukan-pasukan yang gagah perkasa, tapi rakyat mau melempari dia dengan batu. Ini kerendahan hati Daud. Dia tetap sebagai raja, dia tetap rendah hati. Gak mudah oke, raja loh, mau dilempar batu. Karena di sekeliling Daud banyak tentara yang gagah perkasa yang menjaga melindungi dia. Seluruh rakyat itu telah pedih hati karena kejadian itu. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan sudah ditangkap, ditawan. Tetapi Daud dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wah, dia sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Maka kalau saudara baca di dalam teks ini, Daud berkata begini kepada Tuhan. Daud gak gerasa gerusuk,
Wah, kalian ini rakyatku ini banyak ngomong aja. Saya ini raja, tahu harus bagaimana. Enggak, Daud enggak begitu. Tapi Daud datang langsung bertanya kepada Tuhan. Dia katakan, dia bertanya kepada Tuhan. Ya Allah, apa yang sudah aku kejar, apa enggak? Dan Daud mengejar itu. Dan akhirnya Daud memperoleh kembali apa yang hilang. Dipulihkan Bapak Ibu. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 30 ini. Kembali semua. Hasil jarahan semua itu kembali. Daud memperoleh kembali. Kenapa? Karena dia bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, gantungkan kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Jangan saudara berharap kepada manusia. Berharaplah terus kepada Tuhan. Karena dia yang lebih tahu kehidupan saudara dan saya. Kita mungkin cerita kepada orang, dia tidak tahu sepenuhnya. Tapi kalau Tuhan yang menjadikan saudara dan saya, dia yang lebih tahu apa yang ada dalam kehidupan saudara. Pengakuan ketergantungan kepada Tuhan. Penting untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang bergantung pada Tuhan, dan untuk segala sesuatu, kebutuhan rohani, jasmani, emosional, ketergantungan ini harus kita akui dengan rendah hati dan bukan dengan sikap pasif, melainkan dengan semangat untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Orang yang rendah hati menyadari bahwa segala sesuatu, baik kekuatan, talenta maupun keberhasilan, merupakan pemberian daripada Tuhan. Mereka tidak sombong atau mengandalkan diri sendiri, melainkan sepenuhnya percaya kepada anugerah dan kuasa. Saya sering bilang, karena kita berkata begitu di dalam pengkhotbah. Kita makan dan minum saja, dikatakan itu berasal daripada Tuhan. Kekuatan kita di dalam mencari kekayaan, kata firman Tuhan, itu pun berasal daripadanya. Oleh karena kita ini manusia yang terbatas, kita nggak bisa sombong di hadapan Tuhan. Justru kita harus bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh karena itu, gantungkan kehidupan saudara dan saya kepada Tuhan. Karena dia yang paling tahu apa yang terjadi bagi saudara dan saya. Yang terakhir, kerendahan hati berarti rela menerima teguran firman. Orang yang menerima teguran firman Tuhan itu rendah hati. 2 Samuel pasal 12 ayat 9 dikatakan begini. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Kita kembali belajar daripada Daud. Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Bapak Ibu, Daud dikatakan adalah orang yang sungguh dekat dengan Tuhan. Tetapi ada satu kali Daud melakukan kesalahan yang sangat fatal. Sangat-sangat fatal, Bapak Ibu. Bayangkan, dia mengambil istri orang lain. Dan dia merencanakan perbuatan jahat untuk suaminya. Dia suruh Uria, dia suruh panglimanya, Yoab, kasih Uria di bagian depan. Taruh dia bagian depan. Ketika sebelum itu, ketika Uria pulang, dia bilang, Uria, pergilah kau pergi tidur istri. Tapi Uria nggak mau. Uria bilang, saya ini tentara, prajurit. Masa yang lain lagi berperang, saya enak-enakan di rumah. Bayangkan Daud sampai merencanakan seperti itu. Supaya tidak ketahuan. Tapi itu nggak berhasil. Uria pergi.
Dia pergi ke medan perang. Tetapi Daud yang merencanakan itu, bayangkan Bapak Ibu. Daud rencanakan semua pembunuhan berencana. Itu kena pasal berapa Bapak Ibu? Hukumannya apa itu kalau sekarang di Indonesia? Hukum positif Indonesia. Hukuman mati. Ini loh yang Daud lakukan. Sangat jahat di mata Tuhan. Sangat jahat di mata Tuhan. Tapi ini yang Daud lakukan. Daud yang orang dekat, yang sangat dekat dengan Tuhan. Daud pernah jatuh. Saudara dan saya pun mungkin pernah jatuh. Saya pun bukanlah orang yang benar, tapi dibenarkan oleh Tuhan. Kita pernah hidup di dalam ketidakbenaran. Saya pernah hidup di dalam perzinahan yang cukup lama. Jadi kalau saudara dan saya mungkin hidup di dalam suatu kesalahan, tapi kalau saudara mau terima teguran Tuhan, maka saudara dan saya akan dipulihkan. Percayalah, saudara dan saya akan dipulihkan. Daud yang begitu dekat dengan Tuhan, dia jatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Dan maaf, mungkin bahasa sekarang orang yang kata kejam mungkin dia ada. Bayangkan, dia mengambil istri orang lain dan dia merencanakan sebuah perbuatan jahat hanya untuk tujuan mengambil istri orang lain. Nathan datang menegur dia dengan firman ini. Tapi perhatikan apa yang Daud lakukan. Di dalam Alkitab yang saya belajar, saya baru menemukan satu kesalahan Daud, yaitu ini. Satu kesalahan Daud, yaitu ini. Ketika dia menerima firman Tuhan, Bapak Ibu. Dia menerima teguran daripada Nathan. Dia menerima itu sebagai sesuatu yang akan mengubahkan kehidupannya. Dia terima itu. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, kalau saudara dan saya menerima firman Tuhan, mungkin itu teguran. Terimalah itu dengan kerendahan hati. Terima dengan mau untuk mengubah kehidupan saudara dan saya. Daud berkata apa? Ketika Nathan menegurnya, Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Jadi ketika Daud ditegur oleh firman Tuhan, dia terima itu untuk mengubahkan kehidupannya. Inilah satu kesalahan Daud. Tapi ketika dia menerima firman, dia siap firman itu dengan segala konsekuensinya. Saudara mungkin tahu cerita Daud. Apa yang terjadi dengan anak yang dia dapati dari hasil dengan perselingkuhan. Saudara mungkin tahu. Dia terima itu semua. Tapi ketika dia menerima itu, dia mau dipulihkan. Tuhan mengangkat dia, Bapak Ibu. Sesuai dengan tema pada hari ini. Tuhan mengangkat, Tuhan meninggikan orang yang rendah. Teladan dari kerendahan hati Daud. Dia menerima teguran. Dia mau bertobat. Memulihkan. Pemulihan terjadi kepada Daud. Ditinggikan oleh Allah. Mungkin hari ini kalau saya mungkin juga tidak bertobat ketika saya ditegur oleh firman Tuhan. Mungkin saya juga mungkin tidak ada di sini. Tetapi ketika itu saya ditegur oleh firman Tuhan, saya boleh dipulihkan. Memang firman Tuhan kadang-kadang sakit, Bapak. Mungkin bagi kita, daging kita itu sakit. Tapi kalau roh kita sih pasti terima. Daging kita yang sakit. Tuhan meninggikan Daud oleh karena apa yang dia lakukan. Dia mau dibakar. Dia mau menerima teguran. 1 Raja-Raja 9 ayat 5. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan sampai hari ini kita tahu bahwa Daud keturunannya memang selalu menjadi raja, bahkan sampai kepada Kristus. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya undang pemuji musik.
Kita menemukan damai dan sukacita terbesar ketika kita rendah hati seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara dan saya orang yang lebih rendah hati, ya mau rendah hati, mengenakan kerendahan hati, hidup kita ini akan lebih sukacita, Bapak Ibu. Hidup kita akan lebih damai. Karena kalau kita rendah hati, kita tidak akan berkonflik dengan orang lain. Bahkan orang mungkin menyerang kita, merendahkan kita sekalipun, kita tetap akan dengan sikap hati yang rendah hati. Biar Tuhan yang mengampuni. Biar Tuhan yang beracara dengannya. Seperti itu yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara dan saya pasti akan lebih sukacita. Ya. Karena hati berarti mengakui kita tidak memiliki apa-apa tanpa Tuhan, dan membiarkan Dia bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita merendahkan hati, kita tidak lagi mencari pujian atau kemuliaan bagi diri kita sendiri, tetapi membawa pujian dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Karena hati membuka pintu bagi karya Allah dalam kehidupan kita, untuk selalu mengandalkan Dia, bukan pada diri kita sendiri, sehingga melaluinya namanya dimuliakan.